Ya, baik. Jadi Mengucapkan jadi nama aneh Tuhan, ketika sebentar. Mengucapkan nama Tuhan, maksudnya nama dari sesembahan. Tetapi ketika mereka mengatakan Elohim, boleh nggak? dalam doa dan dalam Sebentar, membaca sebentar. teks itu boleh, Bang. Sebentar. Nama contoh nih, nama Tuhan kami itu Allah. Tapi Iya, iya, kita saya ngerti, Bang. sebentar, ya kita nggak, kalau memang kita asumsikan ini Yahudi ya, mereka nggak bilang Iya, ya iya. Allah, tapi mereka bilang ya Rob, karena mereka tidak menyebutkan Betul. nama Allah langsung. Nah, itulah yang dilakukan oleh Thomas. Jadi tidak ada yang masalah, tidak menunjuk kepada Nah, Yesus itu. tapi itu kan dalam percakapan. Maksud saya gini. Contoh, saya ambil contoh ya, Bang. Saya ambil contoh ya. Ketika orang Yahudi membaca kitab Mazmur, kita ambil contoh Mazmur 23 ya, Bang. Mazmur 23 itu dia penulisan katanya ayat satunya itu kan Yahweh Roi Lo Eksar. Nah, kata Yahweh ini kan nama Tuhan. Mereka tidak menggunakan kata itu, Bang. Mereka ganti dengan Adonai. Ya, berarti Ini dalam ya iya. berarti kan di situ disebut Jadi dia umpama dia betul, Adonai. betul. Nah, dia nggak bilang nama Tuhan, dia Adonai nggak bilang. Roi Lo Eksar. Ya, Nah, intinya namun ini dalam Mazmur, Bang, iya, bukan dalam percakapan sehari-hari. iya. Ngerti nggak, Bang? Dalam percakapan hari-hari mereka bisa menggunakan yang kata lain dari Tuhan, tapi tidak menggunakan nama Tuhan dalam membacakan Torah dan lain sebagainya. Iya, betul, betul. Dalam membaca Jadi teks kayak kita gini, mereka tidak kita menggunakan bilang nama ya Tuhan, ini umum, makna umum, tidak menyebut namanya, tidak menyebut namanya. Contoh kalau kita terapkan dalam Islam ya Allah, kalau kita langsung sebut ya Allah. Nah, Iya, iya. mereka nggak boleh kan begitu, dalam tradisi mereka tak boleh langsung sebutin namanya kan Iya. gitu. Jadi mereka Boleh pakai gitu kan. ya Elohim, Ya Adonai. Nah, Nah, yang saya bingung itu ada nggak menurut Abang murid-murid atau rasul-rasul yang lain yang membuat hal yang sama begitu, Bang? Maksud saya mereka menyebut Tuhan tapi dalam konteks ngobrol gitu, oke. Bang. Itu khotbah Petrus, Yang mana, Bang? khotbah Petrus tadi. Nah, itu kan soal khotbah bukan ngobrol, maksud saya, Iya, Bang. khotbah Bukan Petrus khotbah. tadi udah menunjukkan siapa Yesus. Enggak, maksud saya Siapa Yesus kayak yang gitu loh. Thomas tadi lakukan. Iya, itu kan menyebutkan siapa Yesus. Kalau Anda memaksakan bahwa perkataan Thomas itu ditujukan ke Yesus, lah bagaimana dengan perkataan Petrus? Dihadiri 11 rasul. Nah, gimana? Nah, terus, Bang? Iya, Di kisah berarti kedua. iya, berarti Thomas itu tidak sedang berbicara ke Yesus tentang Allahku dan Tuhanku, bukan ke Yesus. Thomas ini salah murid bukan? Thomas murid, Bang. Nah, waktu Petrus ngomong itu dia hadir kan? Karena dalam catatan ini tertulis Iya, iya. Thomas berdiri bersama ke-11 murid, Ke-11 rasul. ke-11 rasul. Nah, Iya. ada Thomas. Bahkan mereka nggak bilang ke Petrus, kau salah ucap itu. Yesus itu Tuhan loh. Kenapa kau bilang dia perantara? Nggak ada. Karena Yesus juga mengakui dia perantara, Bang. Dia utusan. Yohanes 17 ayat 3. Yes. Terus yang mana yang Yesus itu Tuhan? Diketahui oleh murid-murid. Nggak ada. Bahkan pernyataan ini pernyataan yang tegas dan lantang. Nah, Apakah mereka juga meyakini bahwasanya Yesus itu juga utusan, Yesus itu juga Tuhan sebagaimana orang Kristen hari ini yakini? Tidak. nah, gini, Bang. Kalau di Alkitab ini yang biasanya salah kaprah karena gini. Banyak orang non Kristen yang berkata karena Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, berarti dia bukan Tuhan gitu, Bang. Iya kan, Bang? Nah, yang biasa saya argumenkan seperti ini, Bang. Yesus itu kan hidup di abad pertama dan audiensnya itu kebanyakan orang Yahudi, betul nggak, Bang? Ya, betul. Nah, ketika orang Yahudi itu berbicara dengan Yesus, orang Yahudi hanya mengetahui satu Tuhan, betul kan, Bang? Betul. Yaitu Yahweh. Iya kan, Betul. Bang? Yaitu Sang Bapa gitu. Mm-mm. Nah, ketika semua orang Yahudi berkata Tuhan, dalam pikiran orang Yahudi pertama kali langsung merujuk pasti itu Bapa. Betul kan, Bang? Ya, Karena betul. yang mereka tahu Tuhan ya Bapa, Tuhan ya Yahweh. Betul kan, Bang? Seperti kita, kalau kita bilang Adam, kata Adam, yang kita langsung terlintas pastikan manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Betul nggak, Bang? Mm-mm. Nggak mungkin orang lain, iya kan, Bang? Mm-mm.
Nah, sedangkan akan aneh ketika saya bilang Adam itu mengandung dan melahirkan Kain dan Habel. Aneh kan, Bang? Mm-mm. Karena bukan Adam yang mengandung, tapi yang mengandung itu istri dari Adam, yaitu Hawa kan, Bang? Betul. Tapi kalau misalnya kita baca di kitab Kejadian, manusia itu disebut Adam. Karena Adam itu artinya yang terlahir dari tanah, bahasa Ibraninya. Jadi Hawa pun disebut Adam, anak-anak Hawa juga disebut Adam. Ngerti nggak, Bang? Dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa, betul. Oke, yuk. Dari sisi bahasanya. Nah, jadi ketika Yesus berkata dia itu Tuhan, orang Yahudi pasti akan berpikir dia mengaku sebagai Bapa. Hmm. Dan itu salah. Makanya Yesus tidak pernah mengaku dia itu Allah, dia itu Tuhan, dia itu Elohim atau Adonai. Tapi Sedangkan bentar, Bang. Sedangkan dia berkata kalau dia adalah anak Allah dan orang Yahudi mengerti itu. Artinya dia mengaku kalau dia itu Tuhan, tapi dia bukan Bapa. Ngerti nggak, Bang, maksud saya, Bang? oke. Makanya dia mau Apakah- dirajam sampai mati karena Baik. dia menyamaratakan dirinya dengan Bapa, sedangkan Tuhan ya Dia- cuma satu. Oke, sebentar. Oke, Bang. Apakah orang Yahudi meyakini bahwa Tuhan punya Tuhan? Enggak, makanya Yesus mau dirajam kan, Bang? Enggak. Yesus punya Tuhan. Yesus mengajarkan menyembah. Yesus mengajarkan bersyukur. Yesus Betul, mengajarkan berdoa. Nah, Bahkan ini Yesus dia. praktekkan. Nah, Betul. Nah, Oke. ini dia yang banyak orang Kristen tidak mau jujur karena mereka takut kalah di argumennya, Bang. Yesus itu bertuhan, Bang. Tapi Oke. menurut saya gini, Bang. yang harus kita garis bawahi, kapan Yesus bertuhan? Itu dia, Bang. Kapan? Kapan Yesus mulai? Jadi Yesus kadang ateis, kadang tidak ateis. Bukan gitu, Bang. Bukan Nah, gitu. gimana? Gini, Bang. Abang tahu nggak perkataan Yesus di kayu salib, Bang? Yang sebelum dia meninggal di atas kayu salib kan dia ada perkataan Eli Eli lama sabachthani kan, Bang? Nah, itu jadi Ya, problem saya juga itu. Nanti saya mau tanyakan. Betul sekali. Nah, banyak orang Kristen berpikir bahwa dia berkata Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bahkan orang Kristen sendiri salah paham tentang ayat ini, Bang. Dan orang non-Kristen berkata, tuh lihat aja, Yesus aja panggil Tuhan ketika dia disalib, iya kan, Bang? Oke, justru dengan dalil itu saya meyakinkan saya bahwa itu bukan Yesus yang disalib. Nah, betul sekali. Banyak orang yang juga berpikir seperti itu karena dia memanggil Allah. Iya kan, Bang? Sedangkan selama hidup bukan memanggil Allah. Yang jadi poin saya adalah kata Eli ditulis di saat-saat krusial. Yesus mengatakan Eli, sementara dari 0 bulan, 0 hari sampai 33 tahun Yesus tidak pernah tercatat di dalam Bible itu menggunakan kata Eli. Dia nggak pernah bilang Eliku yang di surga, atau dia mengatakan kalau kalian mau berdoa ya minta kepada Eli. Tidak ada. Betul. Dia selalu berdoa menggunakan kata Aba, betul nggak, Bang? Aba, dan kemudian kalau Allah ini kan nggak ada. Kalau kita keluarkan kata Allah ini tidak ada. Yesus nggak pernah ucapkan kata Allah itu juga tidak pernah. Dia makanya aneh ketika dia bilang Eli Eli lama sabachthani. Itu kan bahasa Arab kan, Bang? Itu bahasa Arab kan? Ya. Aramaik. Nah, sedangkan seumur Yesus dari 0 bulan sampai 33 tahun dia selalu menggunakan kata Aba. Aba bahasa Arab. Bahasa Aram, Bang. Aram Aba juga. Iya, Aram juga Aba, Bang. Oh, iya. Ya, soalnya kan serumpun bahasa mereka. Nah, kita ambil contoh seperti dia mengajarkan doa Bapa kami. Itu kan dia mulai katanya dengan Aba, iya kan, Bang? Nah, jadi tidak pernah sama sekali Yesus menggunakan kata Allah untuk berdoa, untuk memanjatkan doanya itu tidak pernah sama sekali. Tapi kenapa dia menggunakan kata Eli pada saat dia di atas kayu salib? Nah, yang orang Kristen juga belum banyak yang tahu ini, Bang. Yesus sebenarnya dia sedang mengquote perjanjian lama, Bang. Itu abangnya pernah baca nggak? Belum.
Nah, dia mengquote kitab Mazmur, Bang. Jadi gini, orang-orang Israel itu Mazmur kan 22 kan banyak, maksudnya kan? Mazmur iya, 22 kan? Ah, Mazmur 22, Bang. itu sudah kita tes. Ternyata tidak. Apa Bentar, bentar. sulitnya? Apa Bentar. sulitnya kalau Iya, silakan, mereka Bang. menulis kata Eli saja di percakapan yang lain? Kalau memang maksudnya ke sana atau Nah, memiliki bentar, arti yang sama. oke, makanya saya Ah, jelasin. atau adakah nama lain daripada yang tidak disebutkan namanya itu Eli? Kalau El saya tahu ada El. Iya, Eli iya. apa Nah, maksudnya? Eli itu bahasa Aram juga, Bang. Oke, Eli itu merujuk kepada Eli lama Sabaktani itu ya. bahasa Aram. Oke, anggap saja Eli L itu, penambahan kata huruf Eli. ya atau i di belakang, merujuk kepada diri. Bukan. Kalau Begitu. kalau bahasa Aramnya itu untuk Allah atau Tuhan, bukan Allah, Tuhan itu Elaha, Bang. Elaha, Elaha. Jadi ya sesembahan. serumpun dengan bahasa Arab Allah. Ilah. Tidak. Ilah. Ilah, kalau sorry, ilah Bang. iya, kalau Allah Iya. tidak. Allah itu ismu, Ilah. nama dia. Iya, nama. Nah, jadinya serumpun dengan ilah, sorry Bang, bukan Allah. Ilah. Iya. Sama Kalau di dengan bahasa Eloah, Elohim, Elaha. ah, Ya, Eloah, jadinya Elaha. Ibrani. Eloah, Ibrani tapi dalam bentuk tunggal. Kalau Oke. Elohim dalam bentuk jamaknya kan, Bang. Ya, Elohim, mimnya itu jamak. Ya. Nah, orang Yahudi itu kan iya jamak. Kalau Eloah kan tunggal, Bang. Hmm. Nah, orang-orang Yahudi kan banyak yang nggak bisa baca tulis juga, Bang. Jadi mereka menghafal doa itu dari baris pertama. Kita ambil contoh di Ulangan 6 ayat 4. Mereka menyebut doa itu Shema. Kenapa Shema? Karena kata yang dimulai pertama itu adalah Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Mereka mengatakan kata pertamanya untuk menghafal isi dari doa tersebut, Bang. Ya, kata Shema Nah, itu kan artinya kenapa? dengar. Kalau dalam bahasa Iya, Arab betul, isma. dengar. Nah, dengar. Nah, di bahasa Dengarkan. Ibrani, Shema itu dengar. Dengarlah hayo Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu semua orang Yahudi pasti tahu itu, Bang. Dan mereka menyebut doa itu doa Shema. Hmm. Jadi mereka menamakan doa dengan baris pertama dari doa tersebut. Nah, poin saya adalah ketika Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kan baris pertama dari Mazmur 22 tadi kan, Bang? Iya kan, Tapi Bang? coba baca lagi seterusnya di bawah. Iya. Nah, saya mau ke sana. Nah, di bawahnya itu ada tertulis, engkau menjadi Tuhanku, engkau menjadi Allahku, sejak aku dikandung oleh ibuku, Bang. Ini untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar Mazmur Daud. Ini ya. Mazmur Daud. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong Oke. aku. Allahku, bentar, aku bentar, berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Nah, kalau merujuk kepada itu, kepada Mazmur 22, memangnya Yesus pernah berseru setelah disalib malam hari? Nggak ada. Nah, makanya itu bentar, Bang. Nah, setelah itu kan nyanyian seruan minta tolong kan, Bang? Betul nggak? Ini loh maksudnya kata Eli tadi tidak bisa kita pakai merujuk kepada Mazmur 22. Karena apa? Kalaulah ke Mazmur 22 berarti ke semua yang ada tulisan Allah itu Eli juga. Eli juga semua itu. Masalahnya gini, Bang. Yesus itu ngomongnya pakai bahasa Aram, Bang. Ya, ini loh tercatat di dalam Bible itu tidak ada kata Eli kecuali satu keadaan saja pada saat dia disalib. Itu aja loh. Pada saat Bang. yang krusial. Nah, sementara pengajaran Yesus, baik dia berdoa, dia mengajar, dia apapun itu tidak pernah menggunakan kata Eli. Betul, Bang. Nah, iya. Pertanyaannya muncul loh. Siapa Yesus ini? Kok terakhir pada saat krusial dia baru teriak kata Eli? Nah, ditariklah ke Mazmur 22. Ditarik ke Mazmur 22. Nah, kan gini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, padahal ini kan nyanyian pujian ini.
pujiannya Nah, Mazmur. iya betul. Nah, Betul sekali. Nah, Betul sekali. tapi itu yang saya bilang, selalu orang Kristen itu kan sudah terjadi nih peristiwa ini nih, sudah terjadi. Ya. Orang semua orang Kristen hari ini sudah melihat secara utuh peristiwa Yesus itu. Maka mudah bagi mereka untuk menyambung-jambungkan, ya, mengkonek-konekkan gitu. Mengkoneksikan. Ah. Ya. Karena sudah terjadi, sudah tertulis. Tapi bagaimana dengan keadaan saat itu? Oke, Di pertama keadaan tadi, saat Yesus itu. nah, orang tidak akan tahu. Oke. Kenapa orang tidak tahu? Karena memang Yesus tidak pernah ngajarin, kata Eli tadi. Betul bang. Nah, tapi abang tahu nggak kalau bahasa Aram itu bahasa sehari-hari mereka bang? Tahu bahasa Aram, bahasa percakapan, Ya, bahasa kita, bahasa Hebrew. Betul. Oke, Bahasa Yunani, tahu. bahasa internasionalnya. Nah, itu juga nanti problem. Kapan Yesus berbahasa Yunani? Itu tidak tercatat dalam sejarah kan? Itu juga nggak ada. Nah, terus waktu orang penguasaan Yunani di tengah-tengah Yerusalem itu, apakah bahasa orang-orang masyarakat itu adalah bahasa Yunani atau bahasa Aram, atau mereka campur bahasa Aram campur Yunani? Yang mana? Itu juga belum tahu. Yang mana bang? Sorry, tadi suara saya putus bang. Sorry. Gimana bang? Ya. Gimana? Ya. Kan bahasa Yunani ini kan bahasa lingua franca pada saat itu. Lingua franca, ya. Oke. Dan ada di masa kehidupan Yesus sehari-hari. Nah, apakah pengaruh lingua franca terhadap kehidupan mereka Yesus dengan para murid-murid atau orang-orang pada umumnya, atau memang bahasa Yunani dipakai hanya saat-saat tertentu saja? Contoh kayak kita nih, bahasa lingua franca hari ini kan bahasa Inggris. Nah, kita orang Indonesia nih, apakah semua orang Indonesia itu bicara pakai bahasa Inggris? Tidak bang. Tidak. Nah, itu pertanyaan saya. Jadi apakah bahasa Yunani ini dipakai keseharian mereka juga sebagai bahasa lingua franca? Kan tidak, mereka tetap dengan bahasa Aram kan gitu. Nah, masalahnya begini bang, kan tren bahasa Yunani ini kan bukan dimulai di zaman Yesus kan bang, tapi dimulai di zaman sebelum Yesus karena Alexander Agung kan bang. Iya kan bang? Iya. Nah, kita kan bicara ke ininya saja, kepada saat zaman Yesus saja. Ya, nah di zaman Yesus, abang kan tanya, ada nggak mereka itu ngomong pakai bahasa Yunani kan bang? Nah, jadi ketika bahasa Yunani itu digunakan adalah untuk berkomunikasi dengan orang Romawi saat itu bang. Di zaman Yesus. Betul. Iya kan bang? Karena mereka nggak ngerti bahasa Hebrew, dan bahasa Hebrew itu kan dipakai untuk liturgi juga kan bang. Ya. Dan bahasa Aram itu nggak dipahami sekali sama orang Romawi, makanya mereka pasti pakai bahasa yang dimengerti sesama, ya kan bang? Tapi bahasa Aram itu digunakan untuk percakapan sehari-hari, makanya Yesus menggunakan itu di atas kayu salib bang. Oke, ini jadi pertanyaan nih. Ya bang. Itu yang jadi pertanyaan saya dari kemarin-kemarin. Siapa Yesus yang berteriak-teriak memanggil Eli itu? Bahkan di kalimat selanjutnya, orang-orang di situ, orang tentara Roma menyangka dia memanggil Elia, kan gitu tertulis. Betul. Makanya Yesus siapa ini yang disalib ini? Nah, mereka itu nggak kedengeran gitu. Jadi mereka pikir Eli itu adalah Elia. Iya kan? Bentar, saya buka ayatnya ya bang. Di mana itu? Coba Matius 27:46. Oke. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Tuh. Bukan menyangka ya, bukan menyangka. Tapi kalau narasinya situ, mendengar itu, berarti mendengar Yesus berteriak Eli Eli. Berapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Nah, dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang
mencelupkannya ke dalam anggur asam lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Nah, ini poinnya. Siapa Yesus ini? Yang berkata itu siapa bang? Yang berkata Ya, kenapa? orang yang berdiri di dekat situ, Maksud yang saya berdiri di orang situ. orang Yahudi apa orang Romawi bang? Ya kurang tahu, tidak ada tulisan. Nah oke, bentar-bentar. Tapi kalau di sini yang mengeksekusi itu berarti orang Yunani kan? Iya, nah kalau misalnya orang Yunani, artinya mereka berbicara seperti itu, pantas saja mereka tidak tahu kan bang? Tapi di narasi selanjutnya itu perkataan orang-orang yang umum. Nah, Coba mendengar coba coba. saya Tapi cari ya. tapi orang-orang lain, nah orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Nah itu kan dia ngomong gitu kan untuk mengolok kan bang, untuk menghina kan bang. Betul Iya, nggak? Nah iya. yang saya Karena pertanyakan apa itu orang Yunani, apa orang Yahudi tadi bang? Itu bang. kalau yang berkata ini tentu orang yang di dekat situ yang mengeksekusi. Maka dan segeralah datang seorang dari mereka mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Siapa yang di dekat Yesus pada saat penyaliban? Kan cuma tentara Romawi. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Nah itu. Oke, bentar ya bang, bentar saya baca ya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mendengarnya sangat menarik, saudaraku. Luar biasa. Bang Erik, minal aidin wal faizin. Ya, sama-sama Kak Nit. Nah, izin Bapak izin, mohon maaf lahir dan batin. Lanjut. Izin Bang Erik lanjut dulu, saya ada mau keluar sebentar ya. Bahasa apa nih, Bang? Tentang Eli lama sabaktani. Penyaliban, kisah penyaliban, pembantahan orang-orang di situ yang yang mengatakan Eli kita menunggu kita tunggu siapa tahu Eli datang untuk menyelamatkan dia. Itu loh di situ cerita penyaliban, Bang Erik. Tunggu, bentar. Saya belum monitor, tunggu. Yang masih tenggelam juga baca data itu. Ya saudara-saudaraku yang dibawa, tolong bantu tetap layar ya. Bantu tetap layar, bantu share, bantu posting ulang. Bang Abu keluar ya? Minta dilanjut Coba apa tadi? sama Bang Coba Erik. ulangin. Saya baru pakai sound card.
Gini kan, tentang penyaliban. Ya, lanjutkan Bang Ticas. kan Yesus itu seumur hidupnya dia kan selalu dalam doa, dalam perbincangan dia selalu merujuk Tuhan itu sebagai Bapa kan Bang. Ya itu kan pemahaman kalian. Kalau pemahaman kami tidak seperti itu. Nah Kami itu Bang, apa yang Yesus sampaikan berkesesuaian dengan apa yang kami narasikan. Bang Abu Jadi tadi kami aja tidak. setuju Bang. Ya itu Tuhan kalau menurut kalian gitu Bang. Enggak, Bang Tapi Abu begini, aja tadi setuju kan Mbak? Benar nggak? setuju kalau Yesus itu Tuhan? Nggak mungkin lah. Bukan Bang. Bukan seperti Bukan itu, gitu, Bang. Bang Erik. Seperti ini, Bang Erik. Di saat penyaliban kan Yesus berdoa, Eli Eli lama sabachthani. Nah, tidak berkesesuaian dengan keseharian Yesus yang selalu memanggil Tuhan itu dengan sebutan Oh Bapa ya, atau sebutan Abba. pater. Iya. Iya, selalu beliau selalu manggil pater, nggak pernah dia manggil Eli. Betul. Nah, itu kan dia nggak pernah pakai kata Eli kan, Bang. Nggak pernah. Dari dia lahir sampai dia disalibkan, cuman di momen itu aja dia menggunakan kata Eli kan, Bang. Iya betul. Nah, yang saya ngomong sama Bang Abu tadi, kata Eli itu Yesus merujuk pada tulisan Mazmur, Bang. Di Mazmur 22. Nah, di isi Mazmur 22 itu menceritakan tentang orang yang ditikam, orang yang diolok, yang bajunya undi, Bang. Itu siapa? Nah, Apakah Yesus yang sebenarnya yang pernah menyampaikan firman atau Yesus yang lain? nah dalam Mazmur 22 itu secara tidak langsung menubuatkan tentang Yesus, Bang. Iya. Abangnya udah pernah baca belum? Yang Sekarang Yohanes, kita tanya Yesus. Mazmur 22, Ternyata, ya. Sekarang kita tanya Yesus. Ketika Yesus sebelum terjadinya peristiwa penyaliban, Yesus berpesan bahwasannya akan datang Yesus Kristus atau Mesias palsu. Betul. Nah, yang sebenarnya yang menjadi tugas itu bagi kalian, bukan bagi kami. Kalian inilah yang harus mengemban tugas yang manakah Yesus yang dimaksud atau Mesias yang dimaksud ataupun Kristus yang dimaksud oleh Bang Yesus yang keluar asli. tadi ya, Mbak. Iya. Ada kerjaan. Oke, soalnya Bang Eri nggak nyambung. Biar saya tunggu Bang Abu aja. Nah, begini. Saya sambungkan ya. Tadi itu cerita penyaliban. Setelah penyaliban itu kan orang-orang merasa meragukan bahwa itu adalah Yesus. Nah kan berkatalah orang-orang yang ada di situ, kita tunggu siapa, apakah Elia akan datang menyelamatkan dia. Nah sampai di situ tadi Bang Erik. Turun dia, kabur. Aduh. Alah. Baru juga dimulai. Berat ya kayaknya. Saya jelaskan biar nyambung tadi. Malah kabur pula. Waduh. Mana nih? Naik lagi Oten. Kirim permintaan naik. Mana nih Oten tadi ini? Apalah dia turun pula. Lagi santai sama Bang Abu, malah turun pula. Ya, saudara-saudara Kristen di bawah yang mau kirim permintaan naik, silakan. Bang Ticas naik lagi, Bang Ticas. Santai juga kok, Bang Erik ini santai juga kok. Sudah dijambak. Arnold naik, Arnold. Ya, saudara-saudara Kristen yang mau naik silakan kirim permintaan naik ya. Mana nih? Mana ini? Bentar ya.
Ya, Kristen di bawah yang mau naik silakan kirim permintaan naik. Lah, siapa yang telepon ini? Mana ya? Kemana hostnya juga nih? Oke, siap. Lanjut. Turun ya, open nggak muat. Kenapa? Tadi Bang Abu lagi keluar. Padahal udah saya jelaskan loh. Iya, Bang Abu Bagaimana tadi pamit. menyambungkan tadi. Hmm, Iya, si Helen dinaikin, tapi Helen nggak mau naik. ya penjelasan Bang Nggak Abu ada di bawah si Helen. jelas. Ya seharusnya yang menjadi tugas berat ini Kristen sebenarnya. Kalau mereka mengikuti kata Yesus, tentu mereka nggak akan menjadi Kristen lah. Kalau mereka betul-betul pengikut Kristus, nggak mungkin. Iya betul. Karena memang penyaliban itu gagal, diganti dengan orang lain. Nah, Sebenarnya bukan gagal, terjadi memang penyaliban itu. Ada anak manusia yang digantung di atas tiang, itu memang betul ada. Cuman bukanlah Yesus yang sebenarnya atau Nabi Isa. Udah berkali-kali kita mengatakan hal ini, bahwasannya akan datang Mesias palsu, Kristus palsu, Yesus palsu. Lalu ada yang Yesus mengatakan ada seseorang yang mengaku bertemu dengan Yesus, dengan Mesias, dengan Kristus. Siapa itu? Paulus yang mengaku. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Kristus. Kata Yesus, jangan kau percaya. Kalau ada yang mengaku, contoh nih ya, aku mengaku bertemu dengan Yesus, lalu aku sampaikan kepada orang-orang. Nah, orang-orang ini seharusnya nggak percaya dengan mulutku, dengan omonganku. Karena Yesus sudah berpesan kepada mereka, ketika nanti si Erik, dia ngaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya sama mulutnya, dia tuh pendusta. Karena aku tidak mungkin bisa ditemui oleh siapapun. Karena aku tidak ada di mana-mana, aku berada di dalam surga, di langit, berada di sisi Tuhan. Jangan kau percaya. Tapi karena mereka sudah terdoktrin, sulit memang. Ya seharusnya kalau Yesus. Bang Abu, Bang Erik, pagi Bang Abu. Ya, pagi Pak Nugroho. Pagi-pagi. Lanjut. Iya. Iya. Ini Bang Erik ini doktrinnya parah banget ini. Bang Erik. Sama Pak Coba Nugroho diatur. juga. Saudaranya juga banyak yang Iya. Muslim ini Pak Nugroho ini. Dia juga kecil dulu, Bahkan ibunya masa Ustadz kecilnya dulu sering dia belajar ngaji sama Ustadz. Oh, Pak Lek, bukan Ustadz, Pak Lek langsung. Pak Leknya lagi, Ustadz. adik mama lagi. Pak Ya, sampai sekarang masih. Kalau Pak Nugroho ini, kalau menurut saya Pak Nugroho ini ibarat baut dan mor dadol, jadi payah diikat lagi. Gitu. Itu ya. Berarti baru nganu di tukang itu, tukang apa tuh namanya? Kalau betulin itu, tukang skor. Bubut. Nah ya, tukang bubut. Nanti Bang, aku cari tukang bubut yang pas, yang bagus. Jadi saya ada satu pertanyaan Pak. Sebenarnya saya sudah tahu jawabannya. Oh gitu. Itu saya kutip dari Matius 12 nomor 38, 39 sampai 40. Yesus kan di situ kan perikopnya tanda Nabi Yunus.
Nah, pertanyaan saya mau mendengar dari pernyataan Pak Nugroho sendiri. Ketika Yesus memberikan tanda dan mengumpamakan Nabi Yunus bahwasannya akan ada anak manusia yang akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Bahwasanya akan ada anak manusia tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Itulah perumpamaan dari Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus pernah berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam juga. Ini bukan masalah perihal mati atau tidaknya. Cuman tanda Nabi Yunus ini diumpamakan bahwasanya akan ada anak manusia tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, tanda itu diberikan kepada siapa, Pak Nugroho? Itu di mana Bang? Malah baru dengar itu. Di ayat apa itu ya? Coba. Yesus ngomong gitu di mana posisinya ngomong itu tuh? Matius 12 38 39 40. Matius 12 38 39 40. Matius 12 ayat 38. Iya Bang, Matius 12 ayat 38 ya. Bahkan kemanapun beliau pergi selalu didampingi ke-12 muridnya. Betul kan Pak Nugroho? Betul nggak Pak Nugroho? Aku bacain dulu ya. Yang 38 ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tapi jawabannya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe ini bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari pada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendapatkan hikmah Salomo, dan sesungguhnya yang ada di dalam diri lebih daripada Salomo. Oke Bang, itu ya. Halo Bang Eri, monitor itu ya. Saya ada. Halo, itu ya tadi aku baca tuh. Sinyal ya Bang Eri ya. Ya udah aman, udah kayaknya udah. Ulangi gimana tadi Pak Nugroho, maaf. Oh iya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat. Iya, saya sudah dengar tadi itu. Selanjutnya Pak, selanjutnya. Yang ayat apa berapa, kesimpulan Bang? dari ayat tersebut? Iya, apa kesimpulan dari ketiga ayat tersebut yang disampaikan oleh Yesus? Tentulah Yesus, ya kita ketahui bersama, ya bahwasanya dalam keseharian Yesus menyampaikan firman Tuhan, dia selalu bersama-sama dengan muridnya, betul Pak? Betul tidak? Benar. Dalam keseharian Yesus selalu didampingi ke-12 muridnya, betul ya? Kemanapun Yesus pergi, murid-muridnya ikut dengannya, betul? Bentar, kok nggak ada murid? Ini aku bacain sekali lagi ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tapi jawabannya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia itu menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat
setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmah Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Itu Bang. Lanjut. Iya, artinya angkatan itu dihukum, Bang. Oh, angkatan sama. Ratu Betul Selatan nggak? itu siapa tuh? Ini kok serem bener nih, Nah, baru baca nih. Ratu Selatan itu Ratu Kidul, Pak. Iya, Ratu Selatan itu juga menghukum, Ratu Selatan itu juga ikut menghukum mereka, angkatan jahat dan tidak setia itu. Berarti Ratu Nyai Roro dulu ada Tapi- benar tuh. Ya kan? Tapi orang-orang Niniwe tadi ketika mendengar pemberitaan tersebut mereka bertobat. Tetapi kalau ya bagi mereka, ya kalau masalah kebangkitan mereka sama-sama dibangkitkan terhadap suku Niniwe ketika mendengar pemberitaan tersebut mereka langsung bertobat. Nah, berbeda dengan angkatan jahat dan tidak setia tadi. Mereka berkelanjutan sehingga datanglah Ratu Selatan tadi juga ikut menghukum mereka. Betul ya? Nah, Betul. Bang, saya mau tanya. Menarik banget ini. Ini sebentar Bang Erik. Menarik banget nih. Ini Ratu Selatan tuh maksudnya Ratu Selatan ini bentar. Ini setan apa ini posisinya di sini nih? Iya, Kok menarik nih? Iya kan? Rawerula. Soalnya kalau lagi Ratu Selatan ngerti. nanti ketemunya Amengkubuwono nih. Soalnya kan dia Ratu Selatan ya gitu kan. Nah ini kok apa ini sampai ikannya sampai ke Jogja ya kan, ketemunya gitu kan, ketemunya ini baru jujur baru denger nih. Keren nih Bang, ini keren ini, asli keren. Berarti Asli, ya. Bang Erik, mohon maaf, orang mana Bang Erik kalau beritahu? Saya orang Medan. Saya tapi Medan, asli Jawa. kan pernah, tuh di Jawa, berarti kan pernah denger. Saya asli Jawa. asli Jawa, mana mama. Jawanya? Mama bapak saya Jawa. Cuma sudah lahir di Medan. Ini ya bener kan, berarti kan Ratu Laut Selatan lah kan, ngeri nih, baru ini keren ini. Berarti kalau aku boleh simpulkan ya kan, aku boleh simpulkan berarti ini ikannya Nabi Yunus ini di Jogja Bang, kalau kita ngomong. Ya kan? Iya kan, bener gak tuh? Ya kan, baru baca ini soalnya, bener kan? Ya sekarang aku tanya Bang Erik lah, kalau omongan gitu yang terkenal Ratu Pantai Selatan itu siapa coba? Iya kan? Iya, Nyi Roro Kidul di mana-mana itu ya. Berarti terkenal. ini hubungan sama Hamengkubuwono ini berarti ketemunya kalau kayak gini nih. Kalau kita lihat di ayat ini ya kan. Tuh. Mengenakan kebaya hijau. Ini boleh nih. Ini boleh nih. Aku tanyain ke pastor boleh nih. Soalnya bahasanya Ratu Laut Selatan, apakah Yunus ini berarti Yunus ini di Jogja apa gimana, kita nggak tahu nih. Tapi kalau bahasa gini pasti Yunus di Jogja, Ratu dari Selatan. Ya takutnya Yesus pernah juga ke Jogja. Mungkin iya, tapi yang jelas Yunus. Ikannya Yunus di Pantai Selatan. Menyebarkan Soalnya ini, Injil dia bersama-sama ahli Taurat dan orang Farisi. kalau orang Farisi sih mungkin ke Jogja belum ya, soalnya nggak ada orang Farisi bisa bahasa Jawa, Bang. Tapi kalau Ya, masalahnya kan yang menghakimi kan masuk Ratu ini. Selatan. Yang menghakimi kan Itulah. Ratu Selatan. Ini masuk Bang. Kenapa? Yunus ada dalam ikan. Ikan pasti di laut Iya. kan, rata-rata Di kan, laut. ya kan. Nah, ini Ratu Selatan. Ini kalau gini kita tanyanya jangan ke pastor Bang, jangan ke pendeta, jangan. Di situ hanya dua kasus Pak. Iya, Jadi iya. Ini kemungkinan berhubungan kalau kemungkinan benar di Jogja dan kemungkinan benar pas nulisnya dia ngantuk. Nah, kalau umpamanya di Jogja, berarti kita pertanyaan tidak ke magisterium atau ke pendeta ini. Ini pertanyaannya ke Hamengkubuwono langsung ini. Soalnya dia yang Tuhannya di Jogja kan, Gusti Hamengkubuwono. Benar nggak Bang Erik? Ini baru baca ini. Serius Bang Erik, serius. Soalnya berkaitan. Yunus masuk ikan yang menghakimi Ratu Selatan. Padahal kalau kita di Jawa, penguasa Ratu Selatan siapa coba? Iya kan? Iya, Roro Kidul. Ini menarik nih, menarik ini Bang Erik. Ya, nggak ada penguasa Laut Selatan Prabowo kan, nggak ada. Pasti kan Nyai Roro Kidul. Megawati. Ini menarik. Bukan Bukan Megawati, Megawati, apalagi Megawati. Ya kan? Kalau ini menarik nih, Bang Erik. Marah ini, tapi ya itu tadi keren itu loh. Baru ini aku lihat ayat ini keren banget ini.
Matius. Jelas kalau Matius nggak pernah sampai Jogja, jelas. Positif, dia nggak pernah makan gudeg. Ya kan? Lanjut Bang Erik, lanjut. Ini menarik nih ayat ini. Menarik ini, asli. Enggak. Menarik. Ya Dia sudah. masuk, Jadi dia masuk tapi namanya berubah, Bang. Jadi Tukimin. Cuma Matius tuh nggak bisa bahasa Jawa, repotnya gitu. Ya kan? oke, jadi tanda itu diberikan kepada siapa, Pak Nugroho? Kalau tanda itu berarti diberikan kepada Yesus ya. Ya kan? Dari Yesus kepada Kepada Yunus kan? bukan lah. Kan Kepada yang menuntut yang ingin melihat tanda siapa? Oh, orang-orang Farisi, orang-orang Farisi. Orang Farisi. Nah, mereka disebut apa oleh Yesus? Kalau Farisi itu Orang- munafik. Orang yang jahat kan dan tidak Ya, setia. munafik ya. tidak Ya, setia, munafik itu adalah dan- perbuatan yang jahat. Mm-mm. Nah, itulah tanda yang diberikan dari Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mm-mm. Nah, contoh ini, ya maaf, bukan saya mau merubah-rubah ya. Kita gantilah. Mm-mm. Kita ganti ahli Taurat dan orang Farisi dengan Islam dan Kristen. Mm-mm. Pada waktu itu berkatalah umat Muslim kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda daripadaku, tetapi bagi mereka tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Sebab Nabi Yunus pernah tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Inilah tanda yang diberikan." Lalu umat Muslim dikatakan Yesus itu orang jahat dan tidak setia. Nah, saya tanya orang Muslim yang ada di sini, teman-teman Muslim yang ada di sini, apakah kalian menerima tanda bahwasannya anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam? Saudaraku yang Muslim, Tanda Yunus. Maksudnya saudaraku yang Muslim, ya, saudaraku yang Muslim, apakah kalian pernah menerima tanda dari Yesus bahwanya ada anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam? tidak pernah. Ya, Tidak, nggak ada. nggak ada. Nah, kami tidak menerima tanda itu. Berarti kami bukan orang jahat karena kami tidak menerima tanda itu. Nah, kita berganti ke Kristen. Pada waktu itu berkatalah orang Kristen kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Lalu jawab Yesus kepada orang Kristen tersebut, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda daripadaku, tetapi bagi mereka tidak akan kuberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus, bla 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 bla." Saya tanya Pak Nugroho, apakah Bapak menerima tanda Nabi Yunus? Bahwasannya Anda percaya anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam? Ya, itulah kebangkitan Yesus itu kan. Tuh. Ya, percaya apakah itu. Bapak menerima tanda Yunus tadi dari Yesus? Apakah Bapak dengan senang hati menerima tanda Nabi Yunus ini dari Yesus? Ya, itu tandanya itu. Ya. Ya, dengan senang Nah, hati. dengan senang hati. Kalau Anda dengan senang hati berarti Anda tergolong angkatan jahat, Pak. Ya, apes ya. Kalau kami Apalagi tidak, Pak. Kalau kami menolak. Iya. Nah, kalau kami menolak, kami tidak meminta tanda itu. Kami tidak ingin melihat tanda itu dari Yesus. Nggak mau kami, Pak. Maka tadi saya tanya kepada saudara saya yang Muslim, apakah saudaraku yang Muslim yang ada di sini mau menerima tanda yang diberikan oleh Yesus tadi? Jawaban kami tidak, Pak. Kenapa? Yesus memberikan tanda itu kepada orang jahat. Kami bukan orang jahat. Kami tidak meyakini bahwasannya Yesus itu pernah dibunuh lalu mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu perbuatan keji bagi kami. Karena kami, Pak, tidak mungkin orang benar itu dihukum dan membebaskan orang yang bersalah. Nah, itu keteguhan dalam keyakinan kami. Tidak mungkin kami, ya, dimanapun berada, hukum negara manapun tidak mungkin menggunakan hukum Bible. Baik, hukum Bible itu orang benar dipersalahkan, orang salah dibenarkan. Apakah seperti itu? Betul. Ya kan tidak. Ya makanya kami selalu mengimplementasikan ajaran Nabi Muhammad.
Makanya kalau kita kaitkan dengan Kejadian 49 nomor 10, hukum-hukum itu tunduk pada dirinya. Semua negara, semua bangsa-bangsa tunduk kepada dirinya, kepada hukum yang pernah dibawanya. Ya termasuk ini. Makanya kami meyakini orang benar itu tetaplah dibenarkan, orang salah tetaplah dipersalahkan. Dimanapun hukum berada, di negara manapun, hukum itu tetap dipakai. Jadi kami tidak mau, Pak, menjadikan Yesus ini untuk dihukum. Nah, jadi gimana Pak Nugroho? Betulkah? Berarti double apes nih Bang Erik. Double apes Bang Erik. Kenapa? Sudah dikata jahat, ya kan? Aku sudah sampai Yerusalem, ternyata yang mati bukan Yesus. Aduh, double apes kita. Dua apes kita. Nah, itu. Udah habisin duit banyak, jawabannya sampai sana, Nah, itu. ternyata yang disalib bukan Yesus, ya kan? Double apes. Tapi Karena yang menang sebentar Pak, karena yang menang pada kala itu adalah pembenci-pembenci Yesus. Betul tidak? Iya, betul. Kemenangan berada di pihak pembenci-pembenci Yesus, pembunuh-pembunuh Yesus, yang ingkar kepada Yesus, yang menolak Yesus. Itu kemenangan pada sisi mereka dahulunya. Nah, kami tidak mengingkari itu. Makanya kekuatan agama Yesus yang pernah Yesus ajarkan itu tidak ada bandingannya dengan para penolak-penolaknya. Sehingga Yesus terangkat ke langit, ya, Yesusnya aja dibenci sehingga dia tidak dibunuh, lalu terangkat ke langit. Apakah ajaran Yesus ini dibiarkan untuk berkembang, bertambah banyak pengikutnya? Kan tidak. Nah, beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu seorang diri menyebarluaskan ajaran agama Islam, lalu beberapa sahabatnya juga tidak lama kemudian orang-orang Quraisy pada kala itu juga mengikuti Rasulullah dan menjadikan mereka itu umatnya Nabi Muhammad. Dan terus terang pengikut Rasulullah itu bukan orang-orang biasa, punggawa-punggawa, orang-orang hebat, punya nama, disegani, dihormati, ditakuti bahkan. Jadi Islam udah kuat pada kala itu. Jadi sepeninggalnya Rasulullah, ya, Islam sudah aman. Gak ada lagi yang berani mengusik. Kalau ada yang berani mengusik, maka akan diserang balik. Nah, kalau Yesus kan tidak. Paulus mengaku dia membantai seluruh jemaat Tuhan. Nah, kalau memang Paulus mengaku membantai seluruh jemaat Tuhan, kenapa beberapa pengikut Yesus itu hidup kayak Petrus? Petrus itu kalau kita kaji di dalam kitab Pak Nugroho, Yesus itu kepala murid itu. Wakil Yesus itu. Petrus. Nah, Ya, wakil Yesus iya, sampai Petrus. sekarang, Bang. Nah, Sampai makanya sekarang itu Paulus- kan nggak masuk Paulus kan akal. wakil Kristus. Ya, sampai sekarang itulah. makanya kita nggak masuk akal. Kenapa Pak Petrus ini dibiarkan hidup menyebarkan ajaran Yesus lagi malah? Ini nggak masuk akal. Jadi setelah peristiwa penyaliban itu banyak kejadian-kejadian ataupun tulisan-tulisan yang nggak masuk akal kita baca, Pak. Di satu sisi berbeda tulisannya, yang satu sisi lain berbeda lagi tulisannya. Apalagi dikatakan, Bang Erik, agamanya apa Bang? saya Muslim, Bang. Oh, sama Bang. Terus Oh. ngomong. Jadi apa yang kami sampaikan, Pak, di komal-komal seperti ini itu yang kami rasakan berkesesuaian dengan apa yang Yesus sampaikan. Berkesesuaian. Ketika Yesus mau dibunuh, ya, kalau kami berada di tengah-tengah Yesus pada kala itu, tentu kami akan berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah dia ketika dia mau dibunuh. Kami akan berdoa. Ternyata Yesus juga berdoa. Nah, atas kesolehannya di Ibrani 5 nomor 7, dia minta keselamatan, maka Tuhan pun menyelamatkan dirinya atas kesolehannya, kedekatannya kepada Tuhan. Nah, kalau kami berada di tengah-tengah Yesus lagi, ketika Yesus menyampaikan firman, dia mengatakan A, kami juga A. Ketika Yesus berpuasa, kami juga berpuasa. Ketika Yesus sunat, kami juga sunat.
Ketika Yesus tidak makan babi, kami juga tidak makan babi. Ketika Yesus mengatakan jangan minum alkohol, kami juga tidak boleh minum alkohol. Jangan berzina juga jangan berzina. Karena itu adalah dosa. Kami Halo. sama, Pak. Halo Bang. Ya. Halo, Bang. Halo Bang Erik. Iya, makanya, iya Bang. Makanya Boleh begini, saya Pak. tanggapi nggak, Bang? Coba, sebentar, satu lagi, Bang. Satu data lagi. Satu data lagi ya. Di Yohanes 17 nomor 12, singkatnya yang kita ambil di ujung ayat. Selain daripada dia yang sudah ditentukan untuk binasa. Secara umum, pengetahuan umum, Tuhan Sang Maha Pencipta tentulah dia membinasakan orang bersalah, membinasakan iblis, membinasakan penyesat. Gak mungkin Tuhan membinasakan orang benar. Karena kata Yesus, dari 12 muridnya, yang salah satunya adalah iblis bernama Yudas, yang 11 ini sudah diselamatkan oleh Yesus tanpa melihat penyaliban, tanpa mengakui adanya penyaliban. Sudah dijaga dan sudah dirawat oleh Yesus. Itu Yohanes 17 nomor 12. Nah, kata Yesus, selain daripada dia ini siapa? Karena Yesus berdoa di situ kepada murid-muridnya. Selain daripada dia ini, berarti dia ini kepada muridnya juga. Ternyata Yudas. Ya kan? Selain daripada dia, coba didengar dulu Bang. Selain daripada dia yang sudah ditakdirkan, yang sudah ditetapkan, yang sudah ditentukan untuk binasa. Siapakah dia? Yudas. Binasa ini adalah suatu laknat yang turun dari Allah kepada si dia ini tadi. Laknat Tuhan yang turun kepada dirinya. Kutuk Tuhan yang turun kepada dirinya. Makanya di Ulangan 21, nomor 22 dan 23, di data 23-nya, sebab Tuhan mengutuk orang yang digantung di atas sebuah tiang. Kenapa? Karena dosanya sepadan dengan hukuman mati. Dengan kefasikannya, dengan kemunafikannya, dengan pengkhianatannya, Yudas ini dilaknat oleh Tuhan. Makanya Tuhan mengutuk si Yudas ini yang sudah berkhianat kepada Yesus, yang sudah fasik kepada Yesus, yang sudah munafik kepada Yesus, dia dikutuk oleh Tuhan di atas tiang kayu salib. Boleh saya tanggapi nggak Bang? Boleh, silakan abangku. Bang Erik, aku tanggapi dikit. Ini diskusi sama Bang Erik ini sangat-sangat baru kali ini. Bang Erik jujur aja nih, diskusi sama Bang Erik nih, baik sama Bang Tito segala macam. Poinnya ini menarik banget hari ini nih, Bang Erik. Benar-benar menarik. Ya kita kan sering jumpa di Komal Buya. Ya cuma ini baru kali ini yang aku tertarik banget, Bang Erik. Baru tertarik. Ya kalau di sana saya kalau ada guru-guru saya nggak bisa ngomong. Bang Nugroho. Masalah, Iya. masalah ini Bang Erik tadi itu, ya kan? Ratu dari Selatan itu sangat menarik bagi saya, sangat menarik, ya kan? Soalnya bahasa ini, soalnya bahasa ini terlepas dari Yesus disalib enggak itu kan nganu ya, masing-masing ya. Kalau ini yang aku menarik ini aku akan tanyakan ini. Pak Ratu dari Selatan ini maksudnya siapa? Kok ada hubungannya dengan ikan? Ini yang menarik nih. Iya, tapi jawaban saya tadi jawaban saya mana? Yesus memberikan tanda itu kepada siapa? Farisi kepada aku. Jadi makanya aku kan ngomong kena dua apes. Sudah sampai sana, saya sampai sana 2018 Bang Erik, ya kan? Iya, iya. Ya kalau masalah itu kan Bang Erik punya narasi kan ya nggak apa-apa juga, ya kan? Tapi yang sangat menarik dari diskusi selama ini tadi penghakiman Ratu dari Selatan. Itu ketemunya sama Yunus di ikan. Ini jadi mengerucut ke itu Ratu Pantai Selatan. Ratu kan teror gitu kan kalau kita ngomong gitu. Bener gak tuh kira-kira? Bener gak tuh Bang Erik? Bener gak tuh kira-kira? Monggo. Ya kan kalau aku ini yang menarik. Jadi nanti kita mau tanyakan apakah yang dimaksud Ratu dari Selatan ini Nyai Roro Kidul atau gimana kan? Nah itu kalau memang itu Nyai Roro Kidul berarti ada korelasinya antara Matius dan Jogja seperti itu kan ketemunya. Itu kalau dalam Pak Nugroho, dalam ya. Ya kan, bener kan? Kecuali nanti dia ngomong tidak menceritakan Yunus. Kalau Yunus kan mesti hubungan dengan ikan, ya kan? Ikan hubungannya rata-rata kalau dalam bahasa-bahasa perumpamaan segala macam ikan itu kan rata-rata di laut. Ya, justru juga dikatakan seperti ini. Kalau
selain Tuhan, ternyata ada ratu dari selatan yang bisa menghakimi ahli Taurat dan orang Farisi. Ini tambah lagi tugas Pak Nugroho bertanya ini kepada pendeta sama Makanya itu. bukan sama pendeta ya, sama Amang Kubono ya. langsung kalau ini, kalau pendeta nggak sanggup, pendeta pastor dia bingung ya kan. Kalau ini harus langsung ke empunya sana, minimal abdi dalam kan, soalnya kalau kita rata-rata orang Indonesia lah, pokoknya Bang Erik nih ketemu aku, Bang Erik, aku pernah lihat pernah lihat Ratu Pantai Selatan. Bang Erik pasti berpikiran Nyai Roro Kidul, nggak usah kita jelasin lagi, benar nggak? Benar. Iya kan? Benar. Ujung-ujungnya asumsi nanti, asumsi. Pasti kan gitu, karena kalau ada lukisan Bung Karno, lukisan Ratu Pantai Selatan itu kan tanpa ditulis Nyai Roro Kidul pun kita akan menganggap itu Nyai Roro Kidul kan, seperti itu. Ya kan? Iya. Otomatis itu otomatis. Yes, Katolik, Katolik, Bang. Katolik. Ya. Ini loh nyikapi ini, ya kan? Nyikapi Matius 12 tadi. Di Matius 12 ayat berapa tadi, Bang? itu Ratu Selatan tuh apa Nyai Roro Kidul apa bukan gitu loh maksudnya. Nah, itu merujuk kepada Ratu Sheba, Bang. Oh Sheba. Oh berarti asumsi kalau orang Jawa ngomong ratu dari selatan tuh Nyai Roro Kidul kan gitu. Nah, ini Kalau kan ngomong soal asumsi ke konteks Sheba ya Alkitab. gitu. Nah, Iya, Ratu iya Sheba Bang. itu adanya di 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13. Soalnya aku kan nggak pernah. Kalau Katolik itu kan nggak kayak Kristen Bang. Kalau Katolik itu kita kan magisterium. Jadi Iya, apa yang diomong pastor tuh kita ikut. Kayak Bang Erik sama aku sama Bang Tices nih. 1 tambah 1 berapa? 2. Kita sepakat 2. Begitu tanya pastor 1 tambah 1 berapa? 10 ya kita ikutnya 10 itu kan. Iya. Nah, makanya kalau ini ratu dari selatan, kalau kita asumsikan orang Jawa pasti Ratu Kidul ditambah dengan hubungan ikan Yunus. Nah, ikan kan di Ratu Selatan. Nah, itu. Tapi kalau Sheba ya itu nanti kita dalami lagi kan. Gitu. Oke. Jadi saya mau tanya, tadi saya kepada Pak Nugroho kan sudah menjawab. Nah, kepada Pak Tices mungkin dari awal mungkin beliau nggak menyimak. Gimana, Jadi, Bang? Jadi dari kan tadi Anda mungkin sudah mendengar pernyataan saya di ujung, di awalnya seperti ini. Saya sudah tahu dengan Matius 12 38 sampai 40, ya kan? Iya. Ketika Yesus tanda Nabi Yunus itu, ketika Yesus memberikan tanda bahwasanya anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam itu, atau simbol yang diberikan simbol yang diberikan itu dari Yesus kepada siapa, Bang? Orang-orang Farisi kan, Bang. Ya, orang Farisi itu digolongkan oleh Yesus orang apa? Angkatan yang jahat. Angkatan jahat. Nah, jadi kalau kita ganti ahli Taurat dan orang Farisi dengan orang Islam contohnya. Pada waktu itu berkatalah orang-orang Islam kepada Yesus, "Guru, kami ingin menuntut satu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Tetapi angkatan jahat dan tidak setia ini," orang Islam ya, "angkatan jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda daripadaku. Tetapi bagi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus, bahwasannya anak manusia akan tinggal di dalam perut bumi 3 hari 3 malam." Itu perumpamaan. Perumpamaan yang diberikan Yesus itu adalah tanda Nabi Yunus, bahwasannya anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, tanda inilah yang diberikan kepada umat muslim. Contohnya, nah sekarang kita tanya kepada umat muslim, teman-temanku yang muslim ada di sini, mau nggak kalian menerima tanda yang diberikan Yesus, yaitu tanda bahwasanya anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam? Tolong dijawab saudaraku. Tidak mau. Tidak mau. Murid-muridnya saja yang ada sama Yesus, yang bersama-sama dengan Yesus pada kala itu, tidak disebutkan Yesus angkatan jahat, tidak menerima tanda itu. Justru orang yang berada di luar dari pengikutnya itulah yang diberikan tanda tersebut, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi. Kita kembali ke tema. Ketika Kristen ingin melihat satu tanda, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada umat Kristen, "Angkatan jahat dan tidak setia ini ingin menuntut satu tanda daripadaku, tetapi bagi mereka tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus, bahwasannya anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Saya bertanya kepada Bang Tices, "Bang Tices, apakah Anda menerima tanda Nabi Yunus?" Sudah.
Nah, sekarang kan kita kalau misalnya kita baca teks Alkitab, Bang, kita harus ngerti. Kita harus ngerti soal konteks kan, Bang. Ya, singkat aja Bang. Tadi kan saya sudah menjabarkan tentang keislaman. Ternyata kami menolak, kami tidak mau menerima tanda yang diberikan oleh Yesus. Nah, kita balikkan ke Kristen. Apakah ketika umat Kristen meminta tanda kepada Yesus, lalu Yesus memberikan tanda Nabi Yunus itu, apakah Anda menerimanya? Kita harus jelaskan menurut konteksnya, Bang. Nggak bisa dijelaskan secara Islam, Bang. Ngerti nggak? Konteksnya gimana lagi Bang? Kenapa harus muter-muter lagi? Nggak muter-muter, karena gini. Kenapa sampai Yesus berkata orang Farisi itu adalah angkatan yang jahat, Bang? Ya. Abang udah pernah baca Matius 12 dari ayat awalnya belum, Bang? Iya, terus? Nah, di ayat atasnya itu, Bang, Yesus itu membuat suatu mukjizat. Dia mengeluarkan setan dari orang yang kerasukan, Bang. Dan pada saat itu, orang Farisi yang melihat hal itu, mereka berkata kepada Yesus, Yesus mengeluarkan setan dengan kuasa setan. Jadi, mereka melihat mukjizat yang terjadi, tapi mereka menolak untuk percaya. Dan mereka berkata kalau Yesus mengeluarkan setan dengan kuasa Beelzebul. Itu udah baca belum, Bang? Matius berapa tuh? Di ayat atasnya, Bang, sebelum ayat yang tadi abangnya baca. Itu makanya kita membaca teks Alkitab harus berdasarkan konteks kepada siapa Yesus berbicara, kenapa Yesus berbicara seperti itu, Bang. Kalau kita mengambil ayat di luar konteks, berarti Yesus juga memaki seorang perempuan ketika dia meminta tolong kepada Yesus, dan Yesus berkata, tidak baik roti yang diperuntukkan kepada anak diberikan kepada anjing. Itu sebabnya kita memerlukan membaca konteks, Bang. Konteks dalam teks yang tertulis, Bang. Sebelum Yesus berkata seperti itu, makanya Yesus dia tidak mengadakan suatu mungkin mukjizat. kalau dia meminta kepada setan, nggak mungkin dia bisa mengusir setan. Betul. Kan begitu. Itu yang Yesus berkata. Nah, jadi dalam lalu hati ketika orang kalau Farisi, seandainya mereka dia tidak mau mengusir mempercayai setan Yesus. atas nama Tuhan dengan roh kebenaran, roh Allah, maka dia akan mampu melakukannya. Itu kata Yesus. Nah, ini nggak ada sangkut pautnya dengan tanda Nabi Yunus. Abang ngerti nggak maksud saya? Iya, Bentar, saya abang paham, ngerti nggak Bang. maksud saya? Nah, Iya. sebelum itu Yesus mengadakan mukjizat, kan? Iya kan? Hmm. Dengan mengusir setan. Tapi orang Iya. Farisi tidak percaya, betul nggak? Iya, orang Farisi Nah. itu adalah pembangkang. Orang Jadi, Farisi itu mereka- dikatakan kafir. Mereka tetap meminta tanda. Karena apa, Bang? Iya. Yang mereka cari cuma tanda. Walaupun tanda diberikan, mereka tidak akan percaya tetap, Bang. Ngerti nggak, Bang? Oh, artinya orang Farisi tidak percaya. Mereka tidak akan percaya walaupun diberi tanda, Bang. Itu kenapa Yesus berkata mereka adalah angkatan yang jahat, Bang. Ngerti nggak? Jadi makanya Yesus bilang satu-satunya tanda yang akan diberikan adalah tanda Yunus. Loh, kenapa diputar balik, Bang? Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Iya, betul. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Betul. Terus? Artinya Anda mengatakan setelah Yesus memberikan tanda ini, mereka menolaknya. Mereka tidak mempercayai tanda itu karena Yesus tahu mereka cuma mencari-cari tanda, Bang. Mereka bukan mencari Yesus karena dialah Sang Mesias yang datang. Dia adalah Kristus. Paham nggak, Bang? Oh, berarti mereka menolak tanda ini. Orang Farisi tidak mempercayai kalau Yesus adalah Kristus, Bang. Iya, artinya mereka menolak tanda ini. Teksnya bilang apa di situ, Bang? Ketika Coba. ketika Yesus memberikan tanda, anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi, lalu mereka menolak tanda yang diberikan Yesus ini. Lalu mereka mengatakan, kami tidak akan percaya apa yang kau berikan kepada kami. Sementara mereka menuntut, mereka ingin melihat. Mereka ingin melihat, mereka menuntut, kata Yesus. Nah, mereka menuntut sebuah tanda, kan? Terus Yesus Satu bilang, tanda, tetapi kepada bilang mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. karena sebab lanjut, Bang. Seperti Yunus tinggal, ini kan perumpamaan. Ini kan perumpamaan ini. Nabi Yunus ini ada perumpamaan.
Bukan Sebab perumpamaan, Bang. ya, Siapa yang bilang perumpamaan? sebab Itu seperti cerita dari Yunus, Bang. perjanjian Ingat, lama. Bang, yang namanya kalimat perumpamaan ada kata sebab, ada kata seperti. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Menurut Ini Abang, Yunus perumpamaan. itu perumpamaan. Iya, perumpama. Bukan, itu dia. bukan perumpamaan. Kata Abang Kejadian perumpamaan. Yunus itu, peristiwa Yunus itu memang pernah terjadi. Di dalam Islam Terus, juga ada. kata Nah, Abang itu jadi perumpamaan, Yesus mengumpamakan peristiwa yang Yunus alami sama halnya dengan peristiwa anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, kepercayaan inilah yang selanjutnya dipercayai oleh Kristen. Terus? Ya sudah, Itu dibuat, Ya. itu dibuat-buat atau Yesus yang mengatakannya sendiri, Bang? Yesus yang mengatakan sendiri. Ini Nah, kan terus? dari perkataan Yesus, bro. Nah, terus? Masalahnya Yesus di mana? memberikan tanda bahwasanya anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Makanya tadi narasi saya tadi sampai di ujung, kalau memang betul lah Yesus ini yang mereka minta tanda tadi adalah betul-betul mati di tiang salib, kita buktikan apakah betul dia. Karena yang dituju itu adalah Yesus. Peran utamanya adalah Yesus. Makanya di Yohanes 17, selamat siang Kak. Sebentar ya Kak. Iya. Sebentar ya Kak Itu Hari ya. Kak membuat Yati. buat Yesus dia kan 3 hari 3 malam di perut bumi. Hitungan 3 hari 3 malam, hitungan saat itu Iya, perhitungan tanda tersebut diberikan kepada siapa Mbak Yati? tanda apa? Dia Itu nggak kan ngerti, Mbak. Dia nggak ngerti. Dia belum ngerti ini. oh itu Jadi kan biar- anak. Iya biar dia lanjutin Kak jelaskan Teces. dulu. Iya Kak Teces. Iya, biar. Iya. Lanjut, Kak. Bang. Iya, tanda itu diberikan kepada siapa? Dia nggak ngerti bedanya perumpamaan dan pengenapan nubuat. Itu masalahnya, Mbak. Bang, Dia nggak ngerti itu. Dia menganggap di sini yang quote suatu itu- saat nanti Bang, yang Yesus quote ini itu. mendapatkan info dari Tuhan yang Maha Mengetahui. Nah, terus. Nah, peristiwa ini sudah diketahui oleh Tuhan. Sehingga Tuhan ini menyampaikan firman kepada Yesus, lalu itulah yang disampaikan kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Bahwasanya peristiwa itu akan terjadi. Ada angkatan jahat yang akan mengimani anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, terus. Yesus di perut bumi 3 hari bukan? Sekarang saya tanya, di Yohanes 17 nomor 12, selain daripada dia yang sudah ditentukan, ditakdirkan, ditetapkan untuk binasa, supaya genaplah apa yang tertulis di dalam kitab suci. Ketika Yesus menyampaikan hal itu, perikopnya Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Ingat, dia ini salah satu dari muridnya, yaitu yang berkhianat bernama Yudas Iskariot. Kita sama-sama tahu ya, sama-sama kita ketahui. Selain daripada, kita buka dulu Yohanes 17 nomor 12-nya, biar enak. Selama aku bersama mereka, murid-muridnya ya, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka. Ingat, Yesus sudah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Yesus menyatakan dari ke-12 muridnya, kata Yesus ya, tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Rupanya ada lagi kalimat yang lain. Selain daripada dia. Siapakah dia? Selain daripada dia. Dari ke-12 muridnya, ada selain daripada ke-12 muridnya itu, yang telah ditentukan untuk binasa. Siapakah dia? Yudas Iskariot. Supaya tetaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Tuhan rasakan orang benar. Makanya murid-murid Yesus yang 11 itu sudah dijaga. Sudah dipelihara oleh Yesus sehingga mereka tidak tanpa mengimani penyaliban, mereka sudah dijaga oleh Yesus. Tuh. Ya. Nih, sekarang saya tanya, Bang. Supaya Abang genaplah udah pernah yang baca- tertulis dalam kitab suci. Ya. Pertanyaan saya, kebinasaan si Yudas yang sudah termaktub di dalam kitab suci, di mana datanya? Mazmur 41 ayat 10, silakan, Bang. Itu tentang bagaimana dia melakukan, bukan tentang kebinasaan. Saya sudah baca itu. Nah, terus?
Itu tentang bagaimana cara dia melakukan pengkhianatan. Iya, dia mengkhianati. Pengkhianatan, saya sudah baca itu bro. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Betul. Ini bukan menceritakan tentang kebinasaan. Ini menunjukkan suatu hal di mana salah satu murid atau pengikut Yesus yang dipercaya ini menjadi seorang pengkhianat. Ini bukan kebinasaan. Yang saya tanya, kan? betul. Kebinasaan si orang ini yang sudah ditentukan itu di mana datanya? Nih, bentar. Tidak mungkin Tuhan membinasakan orang benar. Tidak mungkin Tuhan membinasakan orang jujur. Tuhan pasti membinasakan yang namanya iblis. Iblis itu terkutuk. Iblis itu dilaknat. Coba Anda buka Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Iya, itu saya tahu, Bang. Terkutuklah dia coba yang buka tergantung, itu. betul. Iya. Yang matinya Peristiwa tergantung, ini, kan? ya. Kalau kita kaitkan dengan peristiwa penyaliban, ini sama nggak terjadinya? Sekarang saya tanya, Yudas matinya Sebentar, gimana? Bang. Di Alkitab itu Yudas matinya gimana? Tergantung, Loh, bukan? itu kan cerita. Oh. Di dalam Matius 27 nomor 4 sampai 5 ya. Iya. Yudas itu diceritakan matinya digantung. Dia menggantung Sementara di dirinya, Kisah Para Rasul 1 nomor 18, Yudas ini matinya perutnya jatuh, terburai, kan? tersungkur, lalu isi perutnya terburai. Oke. Yang Mau saya salah yang jelaskan? mana? Mau saya jelaskan nggak? Dua kitab bro, dinarasikan tentang peristiwa kematian Yudas ini berbeda. Jangan Iya, mau disambungkan. saya jelaskan atau tidak? Ya, tunggu, jangan disambungkan. Jangan Anda mengasumsikan bahwasanya ketika Yudas digantung, talinya terputus, lalu terjatuh, setelah itu isi perutnya terburai. Jangan seperti itu. Saya menyambungkan sesuai data yang Anda berikan. Boleh saya jelaskan nggak? Boleh saya jelaskan nggak, Bang? Ya silakan. Oke. Tadi kan abangnya bawa ayat dari Ulangan kan, Bang? Iya. Terkutuklah dia yang mati digantung, betul? Iya. Peristiwanya sama nggak? Peristiwanya? Janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman kepada janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Benar nggak peristiwa ini? Anak manusia yang digantung pada kayu salib ketika itu, mayatnya tidak sampai bermalam-malam, tidak sampai begadang kan? Maaf, aku pamit bentar ya. Ya Mbak Yati. Betul tidak? Peristiwa ini yang di Ulangan 21 sama nggak peristiwa yang dialami oleh anak manusia yang digantung pada tiang salib? Di mana mayatnya tidak sampai hari Sabat, tidak sampai maghrib, tidak sampai menjelang malam, betul tidak? Ceces. Betul tidak? Tadi, Bang, Ulangan yang menurut Anda Yesus itu yang mati digantung salib, bukankah mayat Yesus yang menurut Anda itu langsung diturunkan sebelum Sabat, sebelum matahari terbenam? Ulangan berapa, Bang? Ulangan 21. Ayat berapa, Bang? 22-23. Jangan lama-lama tenggelam Bang, biar aku aja yang baca kalau enggak. Bantu tap-tap layar kawan-kawan. Masya Allah, bersyukur. Halo, Bang. Nah, iya, terus, Bang? Iya. Iya, peristiwa ini sama enggak? Menurut keyakinan kalian, Yesus itu diturunkan sebelum menjelang malam, betul tidak? Yang menurunkan dia itu siapa, Bang? Bukan orang Yahudi, Bang. Iya, benar. Peristiwa ini sama atau tidak?
ketika Tuhan, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, Iya, ya kan? diturunkan, Berarti itu ada, diturunkan. ya peristiwa anak manusia yang digantung di atas sebuah tiang itu ada. Nah, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman. Benarkah tidak? Yesus yang menurut Anda yang mati di tiang salib itu, mayatnya diturunkan sebelum menjelang malam, betul tidak? Iya, yang saya Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. betul. Ya, apakah Tuhan Bapa Elohim ini mengutuk Yesus? Sekarang gini bang, yang saya tanyakan, yang menurunkan Yesus itu siapa? Orang Yahudi kah? Apa orang Romawi bang? Yang jelas orang-orang yang membenci Yesus. Yang ini saya kasih tahu, yang turun itu orang Romawi. Kenapa orang Yahudi tidak menurunkan orang yang mati tergantung? Karena mereka juga takut dikutuk oleh Allah bang. Paham? Sampai sini paham bang? Loh, Karena jadi mereka mengutuk membunuh orang benar itu, mereka nggak dikatakan terkutuk itu. Mereka membunuh Yesus nggak dikatakan terkutuk. Orang Farisi merasa Yesus itu adalah penghina Allah bang. Bukan Di mana dia menghina Allah? Buka Yohanes 10 ayat 27 sampai ayat 33 bang. Iya, ketika Yesus mengaku sebagai Allah, Iya. maka Yesus mau dilempar kan? Iya. Nah, Mereka kalau Yesus itu adalah Allah, ya, berarti Gabriel gagal mengumumkan bahwasannya yang lahir itu adalah Allah. Gabriel mengumumkan pada orang Farisi kah bang? Kan bukan bang. Loh, Gabriel mengumumkan pada hari ini telah lahir bagimu Iya. juru selamat yaitu Kristus Itu di orang kota Farisi, Daud. kan? Apalagi? Itu dia umumkan ke orang Farisi kah? Saya tanya coba. Apa itu orang Farisi? Bang, Lukas 2 ayat 11 itu Abang. bicara kepada orang Farisi. Yerusalem itu seberapa besarnya, Bang? Saya tanya, dia ngomongnya Ya. kemana? Sebentar, Bang. Yerusalem itu seberapa besarnya? Terus ketika Yesus ya sudah dinobatkan sebagai pengajar di usia 30 sampai 33 tahun lebih, Terus, apa yang sudah dikerjakan Yesus semasa hidupnya selama itu, dia sudah melakukan banyak mukjizat. Lalu ketika dia baru lahir, dia diumumkan bahwasanya Yesus ini sudah Tuhan. Ya, tentulah mereka sudah paham bahwasanya Yesus ini Tuhan. Kenapa ketika Yesus mengaku dirinya itu adalah Allah itu sendiri, kenapa mau dilempar lagi? Ini yang nggak masuk akal, Bang. Kesaksian yang nggak masuk akal. Yesus itu menurut kalian sudah Tuhan sejak lahir. Dia bermukjizat itu adalah tanda-tanda ketuhanannya. Apalagi sudah Tuhan dia. Lalu ketika Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan, kenapa disangkal? Bang, yang abang bilang yang abang kuat itu Lukas 2 ayat 11 kan? Betul nggak? Iya. Iya kan? Abang baca nggak Sudah Tuhan konteks? belum? Dia ngomongnya kepada siapa? Gabriel ngomongnya kepada siapa? Orang Farisi kah atau gembala? Itu Iya. pertanyaan Lalu dia para gembala, Gembala ada di mana? Di orang Yerusalem, Farisi, ya, dan Dia orang bukan di Saduki, Yerusalem, Bang. Majusi. Dia bukan Bang, ngomong di Bang, Yerusalem. selama kurun waktu 30 tahun lebih, informasi ini tidak mungkin disembunyikan, Bang. Kenapa abang tahu disembunyikan, Bang? Karena Herodes membunuh Mesias, Bang. Herodes akan membunuh Mesias. Paham? Jadi menurut Anda, kelahiran Tuhan ini disembunyikan? Kelahiran Yesus. Kalau Kenapa disembunyikan, tidak hanya kalangan saudaranya sendiri, dari kalangan keluarganya sendiri. Tidak mungkin dari keluarganya itu, Bang, ya, menyimpan baik-baik informasi yang disampaikan Gabriel. Tidak mungkin. Dari dulu, Bang, dari zaman sebelum Adam, iblis itu sudah ada. Setelah adanya manusia, iblis itu sudah mulai menggoda. Terus? Yesus bayi pun sudah ada iblis, Bang. Ada atau sendiri? Di keluarga mana sih yang semuanya baik? Hah? Contoh, kita punya keluarga 5. Apakah semua 5 itu baik? Kita punya saudara 3. Apakah ketiga-tiganya baik? Keluarga abang ada yang Gabriel datang kah, Bang? Ada yang lahir dari perawan kah, Bang?
Nggak ada, Bang, Bang. maksud saya begini, abang nggak nyimak. Anda tadi mengatakan kelahiran Tuhan ini disembunyikan karena ada Raja Herodes. Itu Karena yang Raja menurut Herodes Tuhan, ini Bang. memburu anak manusia yang masih Tuhan bayi menyuruh- yang disebut Mesias. turun Karena menyuruh takut Yusuf kalau seandainya dia pergi ke Mesir, dibiarkan Bang. tumbuh besar, maka kejayaannya menjajah Yerusalem akan dihancurkan oleh si Mesias ini. Kan seperti itu. Iya, betul. Nah, ketika Yesus itu dikabarkan adalah Tuhan yang lahir oleh Gabriel, apakah mereka mampu menutup mulut sampai Yesus dewasa? Buktinya mampu, Bang. Buktinya mampu. Buktinya mampu. Lalu Yesus bermukjizat itu yang kalian sebut itu adalah sisi kehilahiannya? Kalau mereka tidak mampu menutupi itu, Kalau kenapa Yesus, orang Farisi kaget, Bang, Bang? tidak ya. Itu yang saya pertanyakan. Kalau gini loh, secara logis ya. Kalau Yesus memang betul-betul itulah dijaga ketuhanannya supaya ketuhanannya tidak diketahui orang lain, dia tidak akan bermukjizat. Tapi buktinya dia pamer di tengah-tengah bangsa Israel. Saya Anda tanya, baca di kapan Yohanes dia mulai- 11 nomor 42. Dia mulai membuat mujizat. Engkau selalu mendengarkan Umur 30, perkataanku, Bang. selalu mendengarkan apa yang aku pinta. Sekarang aku berdiri di tengah-tengah Bani Israel agar apa? Aku ini meminta kepadamu supaya si Lazarus ini dibangkitkannya Tuhan. Ketika aku melakukan hal itu, supaya mereka percaya bahwasanya akulah yang telah engkau utus. Itu. Sekarang saya tanya, kapan Yesus pertama kali bermujizat, Bang? Yesus pertama kali bermukjizat itu, Jangan ikuti yang di Al-Quran yang Yesus membuat burung dari tanah liat. oh bukan. Itu dari Injil Thomas. Kapan? Ya, coba. Kapan pertama kali Yesus bermujizat? Coba sebutkan. Pertama kali Yesus bermujizat ketika ada pernikahan di Kana. Kehabisan mengetahui. anggur dan ibu Yesus berkata, Ya. apa coba? Ikutilah apa yang diperintahkan Yesus. Tapi Yesus berkata kepada ibunya, waktunya belum tiba. Paham gak, Pak? Itu ibunya Jadi atau ada istrinya? waktunya. Itu Maria ibu Nggak itu usah, Maria nggak paham. ibu atau istrinya Bang, itu? Jangan nyamuk. Soalnya lu nggak paham dalil, Bang. Biar Bang Erik aja. Jangan. Itu perjelasin dulu karena yang disebut cuma Maria. Terus? Iya, Maria mana itu? Maria ibunya atau Maria istrinya gitu loh. Nah, menurut Jelasin kamu dulu. Maria mana coba? Ya perjelaskan, kamu kan bawain dalil itu gitu loh. Coba menurut Tanya kamu di Maria sini. Lanjut lanjut. Maria Bang. mana? Lanjut Bang Erik. Iya, silakan. Nah, yang saya pertanyakan itu, Yesus kan berkata waktunya itu belum tiba. Ketika Maria meminta dia untuk membuat mukjizat. Artinya ada waktunya dia harus membuat mukjizat itu terjadi kan, Bang? Kita jangan bicara ke situ lagi lah, terlalu jauh kita muter-muter. Yohanes 17 nomor 12 tadi, selain daripada dia yang sudah ditentukan untuk binasa, dia ini sudah ditentukan untuk binasa. Seperti apa kebinasaannya yang tertulis dalam kitab suci? Karena kalau Anda bawa data Matius 27 dan Kisah per Rasul 1 nomor 18 itu nggak sesuai dengan porsi pertanyaan saya. Karena itu setelah peristiwa. Itu setelah peristiwa penyaliban. Ini kan jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Itu di dalam kitab suci. Jelasnya di perjanjian lama. Ketika Yudas mati itu, Bang, sementara sebelum penyaliban, Bang. Tahu nggak itu, Bang? Iya, itu kan ayat yang datang setelahnya kan. Iya. Tulisan-tulisan yang datang setelahnya kan. Yesus Ketika menubuatkan Yesus sudah kebinasaan ditangkap Yesus. kan. Iya, ketika Kebinasaan Yesus Yudas. sudah disalibkan. Ini kan sebelum peristiwa, jauh sebelum adanya peristiwa tersebut. Nah, kata Yesus supaya genaplah apa yang sudah tertulis di dalam kitab suci. Bang,